Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky SK Mansur dengan NIM 131423050. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah kemaritiman yang diampu oleh dosen Profesor Dr. Novianti Dejafri SPDI MPDI dengan judul materi Kebijakan Tata Ruang dalam Bidang Kemaritiman. Definisi dan konsep dasar kebijakan tata ruang kemaritiman. Yang pertama, definisi. Kebijakan tata ruang kemaritiman adalah upaya sistematis yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan kawasan yang berhubungan dengan maritim. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya maritim dilakukan secara efisien dan berkelanjutan, berkeadilan dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan yang ada. Elemen utama konsep dasar. Yang pertama, perencanaan wilayah laut. Yang kedua, zonasi maritim. Yang tiga, pengelolaan wilayah pesisir. Lanjut, prinsip-prinsip tata ruang kemaritiman. Yang pertama, ada prinsip integrasi. Yang kedua, ada prinsip partisipasi. Yang ketiga, ada prinsip kelestarian. Dan yang keempat, ada prinsip keadilan. Yang kelima, ada prinsip fleksibilitas. Dan yang keempat, ada prinsip efisiensi. Lanjut, kebijakan tata ruang kemaritiman di Indonesia. Yang pertama, kerangka hukum dan regulasi. Dia ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Lanjut, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang kebijakan kelautan Indonesia. Lanjut, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/Permen KP/2016. Yang kedua, ada perencanaan tata ruang laut dan zonasi. Ada rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau RZWP3K. Ada rencana tata ruang laut nasional atau RTRLN. Yang ketiga, ada implementasi dan pengawasan. Koordinasi antar lembaga, pengawasan dan penegakan hukum. Yang keempat, tantangan dan kendala. Ada konflik kepentingan dan kurangnya data dan informasi, koordinasi antar lembaga. Yang kelima, dampak kebijakan tata ruang kemaritiman. Ada konservasi lingkungan laut, peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Ada kebijakan tata ruang laut dapat diselaraskan dengan upaya pelestarian lingkungan maritim dan kebijakan sumber daya alam. Kebijakan tata ruang laut memainkan peran krusial dalam menyelaraskan upaya pelestarian lingkungan maritim dengan keberlanjutan sumber daya alam di Indonesia, yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia dan keanekaragaman hayati. Laut yang sangat tinggi, pentingnya integrasi antar perencanaan tata ruang laut dan pelestarian lingkungan menjadi sangat vital. Lanjut, berikut adalah penjelasan lengkap mengenai bagaimana kebijakan tata ruang laut dapat diselaraskan dengan upaya pelestarian lingkungan maritim dan berkelanjutan sumber daya alam. Yang pertama, ada pendekatan ekosistem dalam perencanaan tata ruang laut. Ia mencakup zonasi bebas ekosistem. Yang kedua,
Ada integrasi, konservasi, dan pemanfaatan berkelanjutan. Ia mencakup pemanfaatan berbasis daya dukung dan kawasan konservasi laut. Yang ketiga, penggunaan teknologi dalam pengelolaan tata ruang laut. Ia mencakup pemantauan dan pengawasan, modeling dan simulasi. Yang keempat, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan tata ruang laut. Ia mencakup co-manajemen, edukasi dan kesadaran lingkungan. Yang kelima, penguatan regulasi dan penegakan hukum. Ia mencakup sanksi terhadap pelanggaran dan edukasi dan kesadaran lingkungan. Lanjut yang keenam, ada pengelolaan berbasis komunitas dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Dia mencakup pengelolaan adaptif dan pengurangan resiko bencana. Tantangan dan hambatan dalam implementasi kebijakan tata ruang kemaritiman. Implementasi kebijakan tata ruang kemaritiman menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang kompleks. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai tantangan dan hambatan tersebut. Yang pertama, konflik kepentingan. A. Kepentingan ekonomi vs konservasi. B. Kepentingan sektor berbeda. Yang kedua, keterbatasan data dan informasi. A. Kurangnya data terperinci. B. Pemantauan dan evaluasi. Yang ketiga, kurangnya koordinasi antar lembaga. A. Fragmentasi kewenangan. B. Penerapan regulasi yang tidak seragam. Yang keempat, keterbatasan sumber daya. A. Pendanaan. B. Kapasitas SDM atau sumber daya manusia. Yang kelima, perubahan iklim dan dampaknya. A. Dampak perubahan iklim. B. Adaptasi dan mitigasi. Yang keenam, ketidakpastian dan perubahan kebijakan. A. Ketidakpastian. B. Fluktuasi. Yang ketujuh, partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan. A. Keterlibatan masyarakat. B. Ketidakpahaman dan kontradiksi. Yang ke-8, penerapan teknologi dan inovasi. A. Adopsi teknologi baru, integrasi teknologi. B. Integrasi teknologi. Lanjut, sejauh mana kebijakan tata ruang kemaritiman saat ini mampu menghadapi perubahan iklim dan dampaknya terhadap wilayah pesisir. Kebijakan tata ruang kemaritiman yang efektif memainkan peran penting dalam menghadapi perubahan iklim dan dampaknya terhadap wilayah pesisir. Sebagai respons terhadap ancaman perubahan iklim, kebijakan ini harus mampu mengadaptasi dan mitigasi dampak yang ditimbulkan. Yang pertama, ada identifikasi dan penilaian risiko perubahan iklim, pemetaan dan penilaian kerentanan. Yang kedua, perencanaan adaptasi dan mitigasi. Ia mencakup strategi adaptasi dan pengelolaan sumber daya alam. Yang ketiga, pengembangan dan implementasi kebijakan. Mencakup kebijakan dan regulasi, pengaturan zonasi. Lanjut, peran teknologi dalam mendukung perencanaan
dan pengelolaan tata ruang kemaritiman yang lebih efektif dan efisien. Yang pertama, pengumpulan data dan analisis data. A. Sistem Informasi Geografis atau SIG. Bagian B. Pengidaran jauh. Bagian C. Sensor dan Internet of Things. Yang kedua, perencanaan dan simulasi. Bagian A. Modeling dan simulasi. Bagian B. Perencanaan berbasis komputer. Yang ketiga, pemantauan dan pengawasan. Bagian A. Sistem pemantauan berbasis satelit. Bagian B. Teknologi dan sensor terintegrasi. Yang keempat, pengelolaan sumber daya. Bagian A. Manajemen berbasis data. Bagian B. Sistem peringatan dini. Lanjut yang kelima, partisipasi publik dan keterlibatan stakeholder. Bagian A. Platform digital untuk partisipasi publik. Bagian B. Aplikasi mobile. Yang keenam, pengembangan infrastruktur dan manajemen. Bagian A. Teknologi, konstruksi, dan rekayasa. Bagian B. Sistem manajemen terpadu. Lanjut yang ketujuh, riset dan inovasi. Bagian A. Teknologi riset. Bagian B. Inovasi teknologi. Baik, itulah materi dari saya. Di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Kebijakan tata ruang dalam bidang kemaritiman merupakan instrumen penting dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, partisipasi, dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Kebijakan ini dapat membantu mengatasi konflik, kepentingan antar sektor dan menjaga kelestarian lingkungan laut. Meskipun demikian, tantangan seperti konflik kepentingan, keterbatasan data, koordinasi antar instansi, dan perubahan iklim masih menjadi hambatan yang perlu diatasi. Untuk itu diperlukan upaya kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, masyarakat, dan sektor swasta, untuk mencapai pengelolaan ruang laut yang optimal dan berkelanjutan. Baik, itulah paparan materi dari saya. Jika banyak kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.